dari ayat 41 sampai 50 itu berisi tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya ya. Ya, Untuk itu ayat berapa ya Pak? Pada saat Nabi Ibrahim itu dibakar apa gimana gitu? ya. Ini pertanyaan dari Pak Bagja buat yang lain juga biar mengetahui ya bahwa eh, memang yang dikisahkan dalam surat Maryam ini adalah kisah Nabi Ibrahim, bahagian atau episode yang berisi dialog beliau dengan sang ayah atau bapak. Karena di sini Nabi Ibrahim menjadi contoh keteladanan pemahaman akidah tauhid. Bahwa akidah tauhid yang penting penyampaiannya benar, tetap intinya hak, tapi cara penyampaiannya harus dengan cara yang penuh dengan adab, akhlak, dan kesantunan. Tidak menghilangkan sisi itu. Ini yang terjadi dalam episode kisah Nabi Ibrahim di surat Maryam ini. Kalau yang dimaksud dengan kisah Nabi Ibrahim yang dia dibakar, itu ada dalam Al-Quran, Pak Bagja, itu di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Yang mau dilihat, Al-Anbiya itu surat yang ke-21, itu dari ayat, mungkin kita bisa lihat misalnya, itu sebetulnya dari ayat 59, dari mulai kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, sampai pada ayat 68-69-nya itu akan dibakar. Silakan di ayat 68-69-nya ya. Ayat 68-69 itu berbunyi qalu harriquhu. Mereka mengatakan bakarlah Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan ya, bakar Nabi Ibrahim dan bantulah ya Tuhan-Tuhanmu, mintalah kepada Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar tidak berbuat. Jadi maksudnya diminta Nabi Ibrahim disuruh oleh mereka bakar Nabi Ibrahim dan ya, tolong kepada Tuhan-Tuhanmu ya. Kalau kalian adalah orang yang benar, maksudnya Nabi Ibrahim minta kebenaran, pasti Nabi Ibrahim akan ditolong oleh Tuhannya. Kulna, maka kemudian kami kata Allah katakan kepada api, ya naru, wahai api, kuni, ya, jadilah engkau bardan, dingin, wasalama, dan menyelamatkan ya, ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Jadi saat itu sunnatullah kauniyah, api yang membakar, yang panas, berubah atas perintah Allah. Karena ini adalah khilaful adah, sesuatu yang namanya mukjizat itu berbeda dari hal yang biasa. Biasanya api membakar, api panas, maka sifat panasnya, sifat membakarnya hilang di hadapan Ibrahim atas perintah Allah. Wahai api, dinginlah engkau dan selamat, dan inginlah kau menyelamatkan pada Nabi Ibrahim. Nah, itu tujuannya adalah wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin. Mereka yang tadinya bermaksud hendak mencelakakan Nabi Ibrahim dan perbuatan jahat membakar Ibrahim, ternyata Allah jadikan supaya mereka membakar Nabi Ibrahim gagal total, ya, tidak berhasil. Ya. Memang ada kisahnya sepotong-sepotong. Kisah yang dibakarnya ada di surat Al-Anbiya. Begitu pula kisah tentang dia mengenal Tuhan, itu ada di kisah di surat Nabi Ibrahim yang mengatakan, oh ini bintang Tuhanku, oh ini bulan Tuhanku, oh ini matahari Tuhanku. Ternyata semuanya lenyap, akhirnya dia pasti Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya itu. Dia beribadah kepada Tuhan yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Nabi Ibrahim itu ada mendoakan kaumnya atau mendoakan orang tuanya ya Pak Ustadz, yang dia berlepas diri. Nah ini betul, yang dimaksud bagaimana Pak Ustadz? Mungkin bisa mohon penjelasannya Pak Ustadz? Iya, yang pertama ya, supaya kita pahami dulu ya bahwa
di dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, itu sudah ada larangan. Kita kan sekarang adalah umat Nabi Muhammad. Ada larangan mendoakan orang yang sudah wafat dalam keadaan kafir. Itu di surat At-Taubah, surat yang ke-9, ya, itu ayat 113. Ya. Surat At-Taubah ayat 113, ya, kita bisa lihat. Silakan dibuka. Allah berfirman, maka lin nabiyyi, tidak boleh bagi nabi, walladzina amanu, dan tidak boleh bagi orang-orang beriman, an yastaghfiru lil musyrikina, untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Maksudnya orang musyrik yang sudah mati. Walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrik itu adalah kerabat terdekat mereka, seperti bapak mereka, anak mereka, istri mereka, suami mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sesudah jelas dan terang bahwa mereka yang mati dalam keadaan kafir itu, mereka akan menjadi calon penghuni siksa api neraka. Karena mereka sudah pasti masuk neraka, kita mendoakan mereka sudah ada gunanya. Itu maksudnya. Tapi kalau mereka masih hidup, kita harus mendoakan mereka. Semoga dapat hidayah, semoga masuk ke dalam iman, dan petunjuk. Itu kita doakan. Tapi kalau sudah wafat, juga tidak boleh. Adapun Nabi Ibrahim, itu sudah berjanji mendoakan orang tuanya, seperti yang tadi kita bahas, dan surat Maryam itu, maka janji itu dinaikkan. Seperti yang diabadikan di dalam surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60. Silakan Bapak lihat di surat yang ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ayat 4 bunyinya begini. Ya. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada kalian contoh teladan yang baik yang diikuti pada diri Nabi Ibrahim, ya, walladzina ma'ahu, dan pada diri orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu adalah contoh yang bisa kita jadikan teladan, ya, kita ikuti. Idh qalu liqaumihim, ingatlah ketika mereka semua, maksudnya Nabi Ibrahim dan pengikutnya, mengatakan kepada kaumnya yang tidak beriman, kaumnya yang kafir, yang dikatakannya begini, inna bura'a minkum, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Maksudnya kami sudah lagi tidak campur-campur, kalau bahasa sekarang nggak cawe-cawe, udah nggak mau tahu urusan tentang apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sembah. Kalian nanti celaka, kalian nanti akibat hidup yang buruk, kalian tidak selamat, kalian nanti azab dari Allah. Kami nggak tanggung jawab lagi, kami sudah berlepas diri. Itu ungkapan Nabi Ibrahim dan kaumnya yang beriman bersama beliau kepada kaumnya yang kafir. Ya. Kafarna bikum, kami sudah mengkafirkan perbuatan kalian. Kafir, kami tolak perbuatan kalian itu nggak benar, kami tidak setuju perbuatan kalian. Wa bana bainana takumul adawa wal baghdha abada, dan telah jelas permusuhan antara kami yang beriman dengan kalian yang kafir, ya, itu sudah jelas permusuhan, kebencian selamanya, hatta sampai tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, ya, illa kecuali qaul Ibrahim, ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya, yang bilang la astaghfiranna laka, aku akan memintakan ampunan untukmu wahai bapak. Ini dikecualikan. Kalau yang tadi pokoknya permusuhan itu garis. Kita ada garis nih. Orang beriman di sini, orang kafir di sebelah sini. Itu udah jelas. Dan kita tidak bisa mintakan ampunan untuk mereka yang kafir, kecuali Nabi Ibrahim. Ibrahim pernah mintakan ampunan kepada Allah, ya,
Dia bilang, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya, yaitu Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku akan minta ampun untukmu wahai Bapak, dan aku tidak akan memiliki apapun daripada Allah sesuatu pun yang bisa membela engkau lagi nanti kalau di akhirat. Kalau kau udah nggak beriman, nggak bisa apa-apa lagi. Ya, karena engkau tidak beriman. Kalau kau beriman, aku akan bela engkau nanti di akhirat, punya kesalahan dan dosa. Ya. Nah, yang jelas aku berserah diri kepada Allah, ya, dan aku serahkan semuanya kepada Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali semua. Nah, itu maksudnya adalah ya nanti bagaimana urusan Allah saja. Kalau akhirnya Allah nanti akan juga memasukkan bapaknya ke dalam surga, pengecualian itu urusan lain. Nabi Ibrahim maksudnya mengatakan begitu. Kecuali Nabi Ibrahim yang mengatakan permintaan ampunan untuk bapaknya itu karena dia janji. Kalau dia nggak janji pun dia nggak memintakan ampun, karena nggak boleh bagi Nabi dan kita orang beriman memintakan ampunan kepada orang lain yang mati dalam kekafiran, walaupun orang lain itu adalah kerabat terdekat kita, seperti bapak ibu kita, anak kita, dan ternyata lain-lain seperti itu. Tetap tidak boleh. Karena udah jelas. Jadi Nabi Ibrahim ini pengecualian, ya. Pengecualian dia dibolehkan berdoa memintakan ampun kepada bapaknya. Ya. Walaupun bapaknya udah mati waktu itu, bapaknya udah mati, dia masih mintakan ampun. Sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Tapi dikecualikan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah terlanjur janji. Tadi waktu mau berpisah dari bapaknya, bilang gitu, aku akan memintakan ampunan untuk wahai bapak kepada Allah. Waktu mau berpisah kan dia bilang begitu. Itu karena itu sebetulnya. Untuk orang di luar akidah kita gitu, yang ya artinya yang di luar akidah kita lah, untuk mendoakan yang masih hidup itu masih mungkin kan ya Pak Ustadz ya? Iya, mendoakan orang yang berbeda akidah dengan kita, berbeda agama dengan kita, masih sangat memungkinkan selama mereka masih hidup. Itu dengan doa, semoga Allah berikan hidayah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, karena mereka orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu misalnya. Boleh. Dan kita masih boleh berdakwah dengan nasihati mereka, mengajak mereka. Apalagi itu orang terdekat kita, misalnya anak kita yang kafir atau saudara kita yang kafir, menasihati mereka, dan kita iringi dengan doa kepada Allah untuk mereka. Itu sangat, bukan hanya dibolehkan, sangat dianjurkan. Oh, dianjurkan ya. Dianjurkan. Iya. Kenapa nggak dibilang patung ya? Kalau langsung dibilang setan. Ini apa ya Pak? Ya, janganlah engkau menyembah setan. Ya, jangan disembah setan, sudah. Masih ayat 44. Kalimat di dalam ayat 40 surat Maryam. Kenapa disebut setan? Berhala-berhala itu disebutnya. La ta'budi syaitan. Begini, Nabi Ibrahim langsung menginisiasi berhala-berhala itu dengan identitas setan itu karena berhala-berhala itu sudah menjadi sembahan yang berurat daging gitu dalam kehidupan kaumnya waktu itu, sehingga langkah-langkah kehidupan mereka itu dipedomani oleh apa yang diyakini itu. Jadi istilahnya mereka jadi melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, memutuskan perkara dalam hidup mereka, itu bertanyanya kepada si berhala itu. Nah, berhala ini jadi disebut setan karena berhala ini adalah sosok yang jadi menyesatkan mereka. Yang menyesatkan itu kan adalah setan. Jadi disebut setan itu karena berhala itu sudah jadi setan. Dan kalimat tadi saya katakan itu pengertiannya bukan sekedar menyembah, tapi jangan ikuti langkah setan itu. Nah, pengertian setan ini pun tidak hanya berarti berhalanya itu sendiri. Sebetulnya yang disebut dengan latar lebih mencakup semuanya, baik berhalanya itu sendiri maupun keyakinan yang sudah dimiliki oleh kaumnya itu. Jadi kalau kaum itu punya pemimpin, maka pemimpin kaum itu juga. Kalau di situ ada kiainya, ada ustadznya, ada gurunya yang mengajar berhala, maka kiainya, gurunya itu juga setan. Begitu maksudnya. Jadi pengertian setan itu lebih kepada sistemnya sebetulnya.
Di kepada semua yang mengajak kepada selain Allah itu setan. Jadi ini sebetulnya penggunaan kata setan lebih kepada Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya agar jangan terpengaruh dengan cara pandang dalam soal keyakinan itu seperti pandangan kaumnya yang menganggap berhala itu adalah segala-galanya. Yang bisa dimintai perlindungan, mintai pertolongan, mintai rezeki, minta apa-apa itu kepada itu. Banyak jangan ikuti setan. Karena setan itu ya sosok yang sudah jelas-jelas mengingkari Tuhan Allah yang sayang kepada dia. Jadi, setan itu kan kenapa kita harus jauh dari setan? Karena setan adalah makhluk yang menjauhkan diri dari sosok yang justru sangat menyayangi dia. Karena Allah sangat sayang dia tadi. Allah yang memberikan rezeki dia. Allah yang menjamin kehidupan setan itu sendiri sebelum dia jadi setan. Tapi sebaik itu sifat Allah kepada dia, itu diingkari Allah. Dilawan Allah. Maka bagaimana mungkin dengan yang lain-lain kita cuma sekedar pengikutnya, ya kita mungkin akan diabaikan juga oleh setan. Jadi itu apa yang disembah Allah itu disebut setan. Jadi boleh kita menyebut segala yang disembah selain Allah itu namanya setan. Nah, dalam ayat yang lain itu ada kata-kata begini. Di surat An-Nahl ayat 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul yang mengajak kepada la ilaha illallah, yang menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah setan. Disebut setan ya, itu karena supaya kita mengerti yang jadi perlawanan kita bukan hanya berhala itu. Dia betul-betul makhluk yang ada artinya. Tapi yang di lingkungan berhala itu, yang memerintah kita, ayo nyembah berhala, kalau enggak kamu nanti enggak selamat. Neneknya kita, kakek kita, orang tua kita, guru kita, yang nasihat kita supaya nyembah berhala. Makanya di bahasa setan, semuanya itu. Mengaruhi kita, jangan ikuti. Karena kalau dibilang jangan ikuti berhala, kan berhala ngajak kita. Dan berhala nggak ngajak kita. Jadi kalau kita patung Lata Uzza di zaman Nabi, jangan ikuti patung Lata Uzza. Memang patung itu bisa diikuti. Yang penting itu adalah jangan ikuti ya penyembahan dan sistem penyembahan yang ada dalam berhala itu. Kan di situ ada pemimpinnya, ada gurunya, ada siapanya. Itu yang lebih berbahaya sebetulnya. Yang di lingkungan berhala itu. Gitu. Dan di ayat itu juga disebutkan kan Ar-Rahman ya Pak ya. Jadi Ar-Rahman. Jadi saya punya gambaran pada zaman Nabi Ibrahim itu istilah maksudnya kepada sesuatu yang kuasa, maha kuasa itu mereka sudah mengenal Allah sebetulnya dengan Ar-Rahman itu tadi kan gitu. Betul, betul. Kaum Nabi Ibrahim ini sudah tahu tentang kisah Nabi Adam. Tahu setan itu yang menggoda Nabi Adam. Mereka sudah tahu. Tahu tentang Allah. Allah itu yang maha Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Dia tahu juga. Disebutkan Allah dengan bahasa bukan Allah tulisannya tapi Ar-Rahman itu untuk menunjukkan bahwa karena mereka sudah mengenal Allah dan mereka mengenal Allah itu zat yang sangat baik kepada mereka, zat yang sangat pengasih kepada mereka. Jadi kepada zat yang sebaik itu setan berani melawan. Bagaimana dengan kalian ini yang menyembah mereka? Kalian kan adalah orang baru dalam kehidupan setan kan gitu istilahnya. Orang lama dalam kehidupannya saja, yaitu Allah yang Maha Pengasih, ditinggalkan, dilawan, dia berani durhaka. Bagaimana dengan kita yang menyembah mereka, yang menyembah setan itu? Kita pasti akan dibohongin gede-gedean. Itu istilahnya.